Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Rahma Rodiah SPD, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 LPTK IAIN Ponorogo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9A ya? Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kurang semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, terima kasih. Hari ini anak-anak, teman kalian coba dilihat kanan kirinya, adakah yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada apa dengan Desi? Izin. Oh iya, kalau ada teman kita yang izin, kita doakan semoga acaranya lancar. Kalau ada yang sakit, semoga teman kita segera disembuhkan. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, agar kita belajarnya lebih berkah, lebih bermanfaat, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu, nggih. Silahkan ketua kelasnya siapa? Ya, silahkan ketua kelasnya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih sudah dipimpin berdoa. Agar anak-anak lebih semangat, kita itu di sini sebagai orang mana? Kita berwarga negara apa? Iya, agar kita lebih tergugah rasa nasionalisme kita, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Iya, semuanya diharapkan berdiri ditempatkan. Oke, salah satu silahkan memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangun
negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Ya, sudah siapkah belajar hari ini? Sudah. Kalau sudah siap, coba buku paketnya sudah disiapkan di meja? Oke, buku paketnya silahkan disiapkan terlebih dahulu. HP-nya silahkan disiapkan terlebih dahulu. Ada yang tidak bawa buku paket? Bawa semua? Bawa ya? Oke. Oke. Sudah siap belajar ya? Oke anak-anak, jadi hari ini kita itu akan mempelajari materi tentang apa judulnya, bisa disaksikan di layar di depan. Tentang apa? Iman kepada qada dan qadar. Ya. Jadi anak-anak, iman kepada qada dan qadar. Apa toh itu qada dan qadar? Kalau kita biasanya menyebutnya dengan kata takdir. Tahu takdir? Takdir ya, iya. Kita sering menyebutnya dengan kata takdir. Kenapa kok takdir, Bu? Nah, sederhana saja. Kalian coba lihat kanan kiri kalian. Adakah yang memiliki hidung sama? Adakah yang rambutnya sama atau berbeda? Sama nggak rambutnya ini dengan ini? Beda. Tinggi badannya temanmu apakah sama semua? Beda. Bentuk matanya temenmu sama semua nggak? Iya. Kalau jumlahnya sama nggak? Sama ya. Ya. Jadi yang namanya kalian lihat perbedaan itu juga termasuk salah satu yang namanya takdir. Ya. Jadi takdir itu seperti itu. Atau yang lain, contohnya misalkan takdir kemarin kejadian ya, teman kita ada rombongan bisnya ya, masih ingat kejadian rombongan bis jemputan teman kita yang di daerah mana itu ya, terguling. Ada yang masih ingat? Iya. Itu namanya apa? Musibah ya? Iya. Musibah itu juga merupakan salah satu takdir. Kalau Allah ternyata tidak menyelamatkan ketika terjadi musibah itu, maka rombongan bis itu bisa saja meninggal semua. Iya enggak? Iya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Masih selamat ya teman-teman kita? Alhamdulillah masih selamat. Jadi takdir itu sederhananya seperti itu. Jadi di hari ini kita nanti akan mempelajari tentang iman kepada qada dan qadar. Oke, kita lihat dulu ya. Kalau belajar PA itu ada banyak hal ya. Ada Al-Qur'an, ada apa lagi? Ada hadis, ada fikih, ada sejarah, ada juga tentang akidah. Iya. Jadi iman kepada qada dan qadar itu masuk di elemen akidah. Materi akidah. Akidah itu apa? Akidah itu keyakinan. Jadi fondasi kalian memahami sesuatu itu namanya akidah. Nah, capaian pembelajaran pada hari ini yaitu kalian nanti diharapkan bisa memahami rukun iman ya. Karena rukun iman itu ada banyak ya. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Salah satunya yang akan kita pelajari di hari ini yaitu iman kepada qada dan atau kita kenal dengan istilah iman kepada takdir. Betul.
Ada dua pokok materi yang kita pelajari di hari ini. Yang pertama yaitu kalian diharapkan bisa memahami yang namanya pengertian iman kepada qada dan qadar. Dan yang kedua adalah kalian bisa memahami macam-macam takdir, ya. Jadi takdir itu banyak sekali macamnya. Dan kalian diharapkan bisa memahami macam-macam takdir atau macam-macam qada dan qadar. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, jadi hari ini kita belajar tentang apa? Qada dan qada dan qadar. Kenapa kita harus belajar qada dan qadar? Qada dan qadar itu kalian sudah tahu apa belum? Apakah kalian ketika lahir kalian punya catatan? Misalkan Okta lahir hari Sabtu. Okta pegang catatannya? Tidak. Misalkan Desti lahir laki-laki. Pegang catatan apa tidak? Tidak. Jadi kenapa kita belajar takdir? Kenapa kita belajar takdir? Karena sifatnya adalah rahasia. Siapa yang tahu? Allah, ya. Jadi yang memegang semua takdir kita adalah Allah. Bahkan sejak kita belum lahir, takdir kita sudah tertulis, sudah dituliskan oleh Allah. Walaupun ketika lahir kita tidak langsung tahu. Oh, Bu Rahma lahir di Ngawi, Bu Rahma lahirnya perempuan. Tidak ada yang tahu. Bu Rahma lahir di kolong jembatan misalnya. Gak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu yang namanya takdir. Jadi pentingnya kita belajar takdir adalah agar kita berusaha. Yang namanya takdir itu ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Jadi kita pelajari tentang takdir agar kita tahu bahwasanya dalam hidup itu kita nggak hanya pasrah saja, ya. Orang kalau pasrah saja nompotok tanpa berusaha maka dia nggak jadi apa-apa. Tapi kalau mau berusaha pasti dia akan, paling tidak dengan usaha yang dia lakukan nanti dia akan berhasil di suatu hari. Itu ya, itu anak-anak. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah iman kepada qada dan qadar. Oke, silahkan HP-nya dibuka dulu ya. Bisa diakses ya. Oke, jadi kita buka dulu buku paketnya atau materinya di link yang sudah Bu Rahma bagikan di grup. Sudah ya. Jadi hari ini kalau buku paketnya sudah disiapkan ya. Ya, bisa mengakses materinya lewat Google Drive, ada di situ ya. Ya, jadi materinya tentang apa itu? Meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar. Oke, sebelumnya Bu Rahma ada sedikit video yang bisa kalian gunakan untuk renungan ya. Bisa diperhatikan di depan dulu ya. Oke, ada video. Masuk gue,
sekalian ya. Mati dong Pak Haji. Iya makanya sholat. Urusan Jangan ke tempat mulia juga sakit Pak Haji. kayamu kan bisa kan. Gak diajarin kamu sholatin. Sudah diajarin, tapi lupa. Lupa atau males? Ya iya Ustaz. Nyesel kita tadi lewat situ. Kalau lewat jalan lain, pasti nggak bisa langsung. Jadi besok bisa ikut main futsal. Takdir dah. Kaki lu keseleo itu takdir. Lu gak bisa ikut main futsal itu juga takdir. Salah apa jinan tapi disantrikan ke Seleo gara-gara ini berangsang? Terus mau apa? Menyalahkan Allah. Ah, kalau ada waktu bisa ikut kembali, besok jinan bisa main futsal dan menang. Den, iya masih. Kirimin. Siap. Tadi katanya kaki lu sakit. Semangat mengalahkan rasa sakit tadi. Cepat kirim jinan Pak Ustaz. Udah kata apa nih untuk praktik? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau lewat sana jemput angsa. Sekarang jinan lewat sini. Aman. Besok bisa bertanding nih. Aman, baby. Sayang sama anak soleh. Iya boleh betul itu. Maaf ya Mas, saya hanya bawa saya dulu, nanti saya balik lagi. Gak usah, urusannya dulu Bapak. Aduh. Sakit ya tanda. Begitu yang namanya takdir kan. Kalau memang Allah sudah menetapkan sesuatu, pasti baik kalau kita menerimanya dengan ikhlas. Kayak kakaknya, besok pasti Jidan kalah karena Jidan gak ikut main futsal. Itu namanya udah beri takdir. Mungkin kalau lu gak ikut main, malah cepet menang. Atau kali ini kita, tapi waktu yang lain menang terus. Jangan berburu syarga pada ketetapan Allah. Allah akan mengikuti rasa kehananya. Nah, kalau gitu Jidan perlu diajarin sama Pak Ustaz. Ngomong dong dari tadi. Kan udah sampai surga kok. Betapa yang kamu cerita itu dosa lagi. Emang pesannya juga dari pagi. Ayo kawan semua, waktu cepat berlalu, jangan sia-siakannya. Oke, sudah melihat tayangan videonya? Ya, siapa tokoh utamanya tadi? Zidane ya. Kenapa Zidane? Kesleo. Kenapa kesleo? Dikejar angsa. Takdir, ya betul takdir. Ya, karena kadang apa? Kadang kita itu selalu menyalahkan takdir ya. Ya, takdir itu apa toh? Misalkan sederhana kita bilang seandainya. Nah, itu kita sudah yang namanya menyesali. Itu namanya seandainya. Oh, jatuhno, kalau orang Jawa ngomongnya jatuhno aku nggak ora lewat kono, paling aku ora di seruduk angsa. Itu tadi Zidane ya. Pelajarannya apa? Zidane dikasih pelajaran
tadi dia diberi gambaran lorong waktu ya, walaupun kita nggak bisa, kalau kita hidup di dunia ini kita bisa kembali ke waktu yang lampau nggak bisa ya. Jadi Zidane itu diberi gambaran kalau dia mungkin lewat jalan yang lain, ternyata apa yang terjadi? Lebih parah apa lebih enak? Lebih parah. Itu namanya takdir ya. Dan kita harus berprasangka baik kepada siapa? Yang memberi takdir. Yang beri takdir siapa? Allah ya. Jadi kalau kita diberi sesuatu yang enak maupun yang tidak enak, itu namanya juga takdir. Yang enak, apa contohnya yang enak? Dapat rezeki, tiba-tiba di jalan nemu uang. Sesuatu yang nggak enak, dapat rezeki di jalan tiba-tiba menginjak. Iya, itu rezeki juga nggak? Iya, rezeki. Jadi apapun yang enak maupun nggak enak kita harus menerima. Itu ya, dari video tadi kalian sudah ada gambaran tentang iman kepada qada dan qadar ya? Iya. Oke, selanjutnya kita berdiskusi ya. Kita belajar dulu. Jadi kalian nanti Bu Rahma bagikan kertas. Kalian silahkan membuat pertanyaan. Setelah kalian buat pertanyaan, nanti kita diskusikan bersama-sama. Siap ya? Oke. Kelompok 1 ya, Dok? Lali berang. 1. Tapi nanti yang presentasi sini dulu. Iya. Jawabannya dibagi. Nah, kelompok berapa, Dok? 3 ya. Jawabannya dibagi berapa? Kelompok 2. Jawabannya dibagi nggih. Terima kasih. Kelompok berapa? Bagi dulu kertasnya. Kebalik. Kelompok berapa? 4. Oh iya, sini. Oh iya, betul. Sini. Oke, sudah mendapat kertas semua ya? Ya, silahkan dibagi, enggak apa-apa. Diambil, ambil 1 boleh. Salah satu membagikan kertasnya. Oke. Sudah? Silahkan Bu Rahma kasih waktu 2 menit untuk menuliskan soal ya. Soal. Jadi dari materi iman kepada qada dan qadar, kalian itu apa yang kalian penasaran? Apa yang kalian belum ketahui? Coba dituliskan di kertas tersebut. Ya, nanti nih ya. Silakan nanti dilihat di sini. Sudah dibagi? Ada ya? Dibagi boleh. Kurang ya, 1. Ya, mas, apa? Mau tanya kalau sama pendapat ini kan kayak pendapat Bu. Nah kalau sama gimana? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sudah selesai menulis pertanyaan? Oke. Coba kelompok 1 dibacakan pertanyaannya. Silahkan berdiri dibacakan pertanyaannya. Ya, berdiri di tempat enggak apa-apa. Yang lain tolong diperhatikan ya. Oke, silahkan dibacakan pertanyaannya. Jelaskan pengertian iman. Oke, kelompok 2. Jelaskan arti kehendak. Jelaskan arti
Kodok. Oke. Kelompok 3, silahkan. Jelaskan arti kodar. Jelaskan arti dari qadar. Kelompok 4. Sebutkan macam-macam takdir yang tidak bisa diubah. Kelompok 5. Berdiri dulu. Dibacakan. Yang bisa diubah atau tidak bisa diubah? Oke, sebutkan contoh takdir yang bisa diubah. Ya, jadi satu kelas sudah terbagi menjadi 5 kelompok dan masing-masing kelompok sudah ada pertanyaannya ya. Sudah membuat pertanyaan ya. Oke, kalau sudah ada pertanyaannya silahkan didiskusikan dengan teman satu kelompoknya terkait pertanyaan tersebut. Nanti kita sampaikan hasilnya, kalian sampaikan hasilnya di depan ya, dipresentasikan. Kita belajar berdiskusi dan presentasi. Silahkan Bu Rahma beri waktu 2 menit untuk berdiskusi ya. Silahkan ditulis jawabannya di kertas yang sudah disediakan. Halaman berapa? Coba dilihat 179. Nah, ya. Mau dicari apa? Nah, ini dicontohkan. Oke. Sudah dicari? Ya, dilihat ya. Ditulis di kertas yang sudah disediakan. Dilihat di sini contohnya. Nah, apa didiskusikan? Contoh takdir yang tidak bisa diubah. Nah, silakan ditulis ya hasilnya. Kelompok 3 sudah ditulis hasilnya ya. Iya. Didiskusikan dengan temannya. Sudah? Oke, dilihat. Jelaskan arti kodok. Apa dibahas dengan temannya? Oke, ya. Ini diberi penjelasan. Apa itu? Dicari. Cari di buku. Zaman azali itu apa? Nih, dicari di sini. Dan Sejak zaman ada nggak? Ya. Zaman azali. Oke. Nggak apa-apa. Sudah selesai? Sudah selesai? Belum? Belum atau sudah? Oke. Silakan dilanjutkan dulu. Ada yang kesulitan? Tidak. Salah satu nanti dipresentasikan. Ya. Ditulis hasilnya ya. Tulis hasilnya di kertas. Ya. Ditambah. Oke, sudah selesai? Sudah? Belum selesai? Sudah selesai ya? Sudah semua ya? Oke, kalau sudah selesai semua, coba hadap ke depan semuanya. Kita perhatikan teman kita yang akan presentasi. Oke, dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silahkan maju dipresentasikan hasil diskusinya. Ya,
Dibacakan hasil diskusinya. Berdiri di depan. Iya, salah satu saja. Yang lain tolong diperhatikan ya. Pertanyaannya silahkan dibaca kemudian dijelaskan. Ya. Iya, dibacakan pertanyaannya dulu. Jelaskan pengertian iman. Iman artinya percaya. Iman kepada takdir yaitu percaya bahwa Allah sudah menetapkan segala hal sejak zaman azali. Zaman azali adalah zaman sebelum diciptakannya manusia oleh Allah. Oke, beri tepuk tangan kelompok 1. Silakan duduk. Kelompok 2 selanjutnya. Silakan dibacakan pertanyaannya. Jelaskan arti qadar. Qadar secara bahasa artinya keputusan, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan, mewujudkan atau menjadikan. Pengertian qadar secara istilah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu sejak zaman azali. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 sudah selesai? Oke, silahkan maju ke depan. Jelaskan arti qadar. Dari segi bahasa, qadar adalah ukuran, kepastian, kekuasaan, peraturan, kemampuan, kehendak, dan perwujudan dari ketetapan Allah SWT terhadap makhluknya sesuai ukuran dan bentuknya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan kelompok 3. Masih 2 kelompok lagi. Kelompok 4 sudah selesai? Sudah, silakan maju ke depan. Bacakan dulu pertanyaannya. Sebutkan macam takdir yang tidak bisa diubah. Seseorang dilahirkan dengan jenis kelamin tertentu, panjang pendeknya usia seseorang, datangnya kematian, sifat api yang panas. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan kelompok 4. Oke, yang terakhir kelompok 5, silahkan maju ke depan. Sebutkan macam takdir yang bisa diubah. Seorang korban gempa yang terhimpit reruntuhan selama beberapa hari tetapi ia masih selamat. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan kelompok 5. Ya, dari kelima pertanyaan tadi kita bisa melihat ada 5 poin penting ya. 5 poin penting ya. Jadi kita belajar iman kepada qada dan qadar. Tadi kelompok 1 tadi tentang apa? Pengertian iman ya. Iman itu apa? Percaya. Kita percaya bahwasanya Allah itu sudah menentukan takdir sejak baru dengar ya. Zaman apa ini? Zaman azali. Zaman di mana segala sesuatu belum diciptakan. Ya, jadi sejak zaman itu Allah sudah menetapkan garis tangan kita, sudah menetapkan takdir kita lahir di mana, perempuan atau laki-laki, meninggalnya kapan, jodohnya kapan, datangnya sudah digariskan. Jadi tidak perlu kita khawatir. Qada yang kedua, apa itu qada? Apa itu qada? Ketetapan Allah ya. Ketetapan Allah nanti perwujudannya adalah kita sebut dengan qadar. Jadi qada itu ditetapkan terlebih dahulu oleh Allah, setelah itu maka jadi yang namanya qadar. Dua-duanya kita sebut dengan kata kita sebut dengan kata takdir. Yang keempat, sebutkan macam-macam apa tadi? Macam-macam takdir yang bisa yang tidak bisa diubah. Nama lainnya adalah mubrom. Contohnya apa? Yang tidak bisa diubah itu berarti kita pasti mutlak Allah saja yang berkehendak. Contohnya jenis kelamin. Walaupun kalian mau operasi ya, ada yang operasi ya. Kita pernah lihat berita ada yang operasi ganti gender, pengennya jadi perempuan karena perempuan ada haidnya. Ada laki-laki yang pengen ganti jenis kelamin? Ada enggak ya? Jadi jenis kelamin itu mutlak. Mau kalian operasi, mau kalian apapun, semahal apapun operasinya, maka tidak bisa berubah.
Itu namanya takdir mubrom, tidak bisa diubah. Selain jenis kelamin ada kematian. Apa contohnya kematian? Kematian itu misalkan naudzubillah ya, di sekitar kita pernah ada orang yang mencoba bunuh diri. Boleh nggak di dalam Islam bunuh diri? Nggak bisa. Orang itu pengen dan cepet mati, pengen segera mati dengan melakukan percobaan bunuh diri. Tapi apa yang terjadi? Dengan beberapa kali percobaan ternyata dia masih hidup. Tandanya apa? Kematian hanya ditentukan siapa? Allah. Kalau belum saatnya mati, ia tidak akan mati. Sama halnya dengan kejadian rombongan bis yang terguling ke jurang, ya, teman kita ya kalau kita ingat ya, itu kalau misalkan Allah sudah berkehendak satu rombongan bis itu mati, ya akan mati semua. Tapi kalau misalkan ternyata jatah hidupnya masih ada, masih belum di-cut Allah, belum mati, maka itu masih akan tetap hidup. Jadi kematian itu mutlak dari Allah, nggak bisa diubah. Yang terakhir, kalau tadi tidak bisa, sekarang bisa diusahakan. Apa contohnya? Belajar. Di sini siapa yang pengen pinter? Saya. Siapa yang pengen kaya? Saya. Kaya apa? Iya, kaya. Siapa yang pengen kaya harta? Iya, semua butuh harta ya? Iya, butuh harta biar bisa bersedekah. Seneng kan? Iya. Siapa yang pengen kaya? Rumahnya bertingkat-tingkat banyak. Iya. Siapa yang pengen pinter, jenius dan bisa dapat beasiswa? Jadi kalau hal-hal seperti itu maka termasuk takdir yang bisa, tidak bisa atau bisa diubah? Bisa. Kesehatan, ya, orang sakit, ada yang lagi sakit, ada yang sakit, misalkan punya sakit jerawat atau sakit gatel, bisa disembuhkan nggak? Bisa. Caranya bagaimana? Minum obat, cek dokter, itu bisa dilakukan. Jadi yang namanya takdir mu'alaq itu ada campur tangannya manusia. Jadi selain Allah yang menentukan, maka ada manusia yang berusaha. Kesehatan, kekayaan. Kalau pengen kaya berarti kita harus harus kerja, betul. Kalau pengen sehat ya harus berobat, pengen kaya harus kerja, pengen pintar harus belajar. Kuncinya seperti itu. Jadi takdir itu ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Oke, bisa dilihat ya, ada di sini materinya. Jadi kalian biar lebih paham ya. Apa itu tadi qada dan qadar ya? Ya, dua-duanya kita sebut dengan kata takdir. Iya, kata takdir. Jadi kalau kita sudah menyebut takdir maka mencakup qada dan qadar. Qadar adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi. Kalau qada ditetapkan dulu. Iya, ada dalilnya. Ada yang bisa membacakan? Ya, jadi ada di surat Al-Qamar ayat 49. Coba tirukan setelah Bu Rahma ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Oke, salah satu coba dibacakan artinya. Coba Dirga tolong dibacakan artinya.
Iya. Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Iya, kami itu siapa? Kami itu siapa? Allah ya. Sungguh kami menciptakan sesuatu menurut ukuran. Jadi Allah nggak mungkin ukuran salah ya. Jadi sudah ditetapkan ukurannya. Jadi Allah itu sudah menetapkan sesuai dengan kemampuannya hambanya masing-masing. Itu ya. Masih semangat? Sudah capek? Capek? Belum capek? Oke, kita pergangan dulu ya, nyantai dulu. Coba lihat ke depan semuanya. Iya, tatap matanya temannya. Iya, ada temannya ya, ada di sebelahnya. Coba senyum dulu semuanya, senyum dulu ke temannya. Oke, tertawa lepas, coba. Adakah yang menyimpan? Ya, ada yang masih capek? Tertawa dulu, senyum dulu, senyum dulu. Oke. Oke, kita santai dulu ya. Coba kita cek semangat dulu. Masih semangat? Oke, tepuk 1. Sudah? Oke, nanti kalau Bu Rahma kita main sebentar ya. Bu Rahma bilang apa namanya? Bu Rahma berkata, maka tirukan yang Bu Rahma katakan ya. Tirukan yang Bu Rahma katakan, bukan lakukan ya. Tirukan yang Bu Rahma katakan. Paham? Oke, Bu Rahma bilang buka mata. Ada yang Bu Rahma bilang angkat tangan. Pegang temennya. Apakah Bu Rahma bilang? Bu Rahma tadi bilang? Enggak ya? Enggak ada kata Bu Rahma bilang ya? Ya, Bu Rahma bilang senyum ke teman di depannya. Oke, sudah tersenyum? Oke, sekarang ganti. Lakukan apa yang Bu Rahma katakan. Lakukan apa yang Bu Rahma katakan. Bu Rahma bilang pegang dahi. Pegang dahi. Mana dahi? Dahi ya. Bu Rahma bilang pegang buku. Pegang tangan. Bu Rahma bilang nggak? Enggak ya. Oke, tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi hari ini kita sudah banyak belajar ya. Jadi kalian hari ini sudah banyak belajar yang namanya iman kepada qada dan oke. Sudah bisa dipahami ya? Ya, jadi anak-anak, kita kalau belajar itu posisikan diri kita menjadi gelas kosong. Ya, kenapa gelas kosong? Kalau kita gelasnya sudah penuh diisi air, maka airnya jatuh nggak? Airnya luber nggak? Iya. Tapi kalau kita posisikan diri kita jadi gelas kosong, walaupun kita sudah tahu materi itu, nanti kita akan tetap bisa menerima. Jadi kalau kita sudah memposisikan diri kita gelas kosong, ilmu apapun akan bisa masuk. Tapi kalau kita sudah merasa tahu, alah materinya sudah tahu aku Bu, nggak perlu lagi belajar, maka nanti yang ada ilmunya akan tumpah, tidak ada yang masuk ke dalam. Iya, sekarang terakhir sebelum Bu Rahma tutup pembelajaran, nanti ada tugas ya, HP-nya silahkan dilihat ya. Jadi ada latihan soal nanti, ada lewat Google Form ya, kalian bisa mengerjakan ya. Coba nanti linknya dibuka. Jadi dari Google Form itu nanti silahkan diisi nama,
diisi kelasnya dikerjakan ya. Jadi dengan kalian mengerjakan nanti materinya bisa lebih paham ya. Bisa dipahami? Oke, itu bisa diakses linknya ya. Oke, kalau sudah kita hari ini sudah belajar banyak ya. Oke, di depan ada apa itu? Ada gambar apa dan apa? Senyum dan sedih. Kira-kira perasaan kalian yang mana hari ini? Yang atas apa yang bawah? Iya, nanti coba dijawab ya. Dijawab dengan jujur di link yang sudah Bu Rahma bagikan di grup ya. Jadi perasaan kalian hari ini bagaimana? Kalian sudah memahami materinya atau belum? Silahkan kalian isi dengan jujur materinya di situ. Bisa dipahami anak-anak? Oke, tetap semangat. Semangat, semangat. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk satu. Masih fokus ya? Oke, kalau sudah selesai maka sudah diisi refleksinya ya. Sudah diisi refleksinya, sudah dikerjakan agar kita lebih paham lagi. Nanti silahkan di rumah dipelajari lagi materinya ya. Ada pertanyaan nanti silahkan ditulis, ditanyakan di pertemuan berikutnya. Jadi kita pertemuan berikutnya kita akan belajar yang namanya hikmahnya takdir. Apa toh? Kenapa kita harus belajar takdir? Hikmahnya apa saja? Kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, karena tidak ada pertanyaan, sudah paham semua? Oke, sudah paham semua. Sebelum Bu Rahma tutup, ada yang mau menyimpulkan materi hari ini? Ada yang mau menyimpulkan materi hari ini? Ada yang mau menyimpulkan materi ini? Silahkan angkat tangan. Silahkan disimpulkan materi hari ini. Coba angkat tangan. Oke, silahkan dibacakan dulu. Contoh takdir yang bisa diubah. Apa saja? Yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah tadi apa saja? Jenis kelamin Iya. dan kematian. Kematian. Betul apa enggak? Oke. Kalau tadi temanmu menyampaikan kesimpulan hari ini ada takdir yang tidak bisa diubah. Contohnya apa? Kematian dan jenis kelamin. Oke. Satu lagi Bu Rahma tanya, coba kalau takdir yang bisa diubah contohnya apa saja? Contohnya? Iya, sakit. Ada lagi? Kesehatan, kekayaan. Itu jadi hari ini kita sudah belajar tentang iman kepada takdir ya, dan macam-macamnya. Sudah selesai? Anak-anak sudah paham materi ini ya? Oke, kalau sudah kita akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, Bu Rahma berpesan kalian tetap belajar, tetap meminta doa kepada orang tua ya. Jangan lupa, karena doa orang tua itu doa yang makbul. Kalau kalian mau berangkat belajar ke sekolah, kalian minta doa kepada orang tua. Oke, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Oke. Dari Bu Rahma itu saja. Bu Rahma minta maaf kalau banyak salah kata. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.